Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yuliana Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 3101420086 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul pembelajaran sejarah Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran sejarah. Baik, langsung saja. Pada poin pertama, informasi umum, yaitu yang pertama identitas modul, meliputi nama penyusun, saya sendiri, Mutiara Yuliana Pratiwi, kemudian institusinya di SMA Negeri 1 Bandar, tahun 2022, jenjangnya SMA, kemudian kelas untuk kelas 11 semua kompetensi, kemudian alokasi waktunya 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Kemudian, yang kedua, ada komponen awal. Pada fase F, peserta didik mampu memahami sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, di antaranya bidang budaya, bidang militer, dan juga bidang pendidikan. Kemudian, yang ketiga, ada profil pelajar Pancasila. Dengan mempelajari sejarah pendudukan Jepang di Indonesia, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dengan peserta didik diharapkan dapat selalu bersyukur terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat yang diberikan sehingga bangsa Indonesia dapat terlepas dari belenggu penjajahan Jepang menuju Indonesia yang merdeka. Kemudian yang kedua ada berbinekaan global, yang mana mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dan dalam bidang budaya, militer, dan bidang pendidikan yang membawa dampak bagi bangsa Indonesia untuk kemudian mengambil nilai-nilai positif terhadap perkembangan yang dihasilkan pada masa pendudukan Jepang dalam bidang budaya, militer, dan juga pendidikan. Kemudian yang ketiga, itu mengajarkan tugas-tugas belajar yang diberikan guru secara mandiri. Kemudian meneladani sikap mandiri dan tegas seperti para anggota militer dan semi-militer yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan Indonesia. Kemudian yang keempat ada integritas, yaitu menumbuhkan nilai kejujuran kepada para peserta didik untuk mengerjakan evaluasi dan tugas-tugas belajarnya. Kemudian meneladani para pejuang pergerakan nasional yang sabar, pantang menyerah, rela berkorban untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian yang kelima itu ada kritis, itu dapat menarik pelajaran atau value dari budaya Jepang yang tidak mudah menyerah dalam mencapai cita-cita walaupun banyak hambatan yang menghadang. Kemudian yang keenam ada kreatif, yaitu kreatif dalam memilih sumber belajar sebagai bahan diskusi kelompok sehingga menghasilkan materi hasil diskusi dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketujuh ada gotong royong. Yang pertama berkolaborasi dalam diskusi kelompok dengan saling menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapatnya diterima oleh orang lain. Kemudian yang kedua mengambil hikmah bahwa sebuah keberhasilan aktivitas di dunia sebagian besar didasari karena adanya kolaborasi atau kerjasama. Kemudian ada sarana dan prasarana. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang pertama ada jaringan internet yang memadai, kemudian yang kedua buku sumber referensi, yang ketiga laptop, kemudian yang keempat lembar kerja peserta didik, kemudian yang kelima PowerPoint tentang sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya budaya, militer, dan bidang pendidikan. Kemudian ada target peserta didik. Yang pertama peserta didik reguler, yang kedua peserta didik dengan kesulitan belajar, kemudian yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, selanjutnya model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu problem-based learning dengan model pembelajaran berbasis permasalahan atau pemecahan masalah. Kemudian pada poin kedua, komponen inti, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya
bidang budaya, bidang militer, dan juga bidang pendidikan. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya bidang budaya, bidang militer, dan juga bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dan komunikatif dengan peserta didik lainnya dalam menyimpulkan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya bidang budaya, bidang militer, dan juga bidang pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya ada asesmen. Nah, asesmen di sini ada 3. Yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan ketiga asesmen sumatif. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Observasi guru tentang kemampuan peserta didik dalam memahami sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya bidang budaya, bidang militer, dan juga bidang pendidikan. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif sendiri yang dinilai adalah sikap dan keaktifan peserta didik, kemudian penilaian diri, kemudian tampilan peserta didik pada saat presentasi. Yang ketiga ada asesmen sumatif. Pada asesmen sumatif yang dijadikan sebagai penilaian adalah hasil diskusi dan presentasi, kemudian penilaian mandiri berupa tes tertulis. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini yaitu peristiwa kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya bidang budaya, militer, dan bidang pendidikan, dipahami dalam konteks mempertahankan Indonesia dari serangan Jepang. Kemudian ada pertanyaan pematik. Nah, pada pertanyaan pematik di sini saya mengambil 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam bidang budaya? Kemudian yang kedua, bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam bidang militer? Kemudian yang ketiga, bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan? Nah, selanjutnya ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru mempersiapkan bahan ajar, media, dan alat penilaian. Kemudian yang kedua, peserta didik mencari informasi mengenai sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya bidang budaya, bidang militer, dan bidang pendidikan sesuai dengan materi yang dibahas. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Pada pendahuluan itu estimasinya selama 10 menit. Yang pertama, peserta didik dan guru berdoa bersama untuk memulai pembelajaran. Kemudian peserta didik menyampaikan hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian peserta didik membuat kesepakatan dengan guru terkait aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian yang kedua ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini estimasi waktunya selama 55 menit. Nah, yang pertama, peserta didik mendapatkan pemaparan tentang peristiwa sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya bidang budaya, bidang militer, dan juga bidang pendidikan. Kemudian guru menyampaikan sebuah kasus dalam buku teks yang berisi sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya bidang budaya, bidang militer, dan juga bidang pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya guru memandu dan memonitor peserta didik untuk berdiskusi dalam pendalaman materi sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya bidang militer, budaya, dan juga pendidikan. Kemudian peserta didik dibagi ke dalam 4 kelompok, kemudian guru menjelaskan peraturan diskusi, dan membimbing siswa untuk merumuskan analisis kasus tentang peristiwa sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, yaitu di bidang budaya, bidang militer, dan juga bidang pendidikan. Setelah itu, peserta didik berdiskusi dan membentuk kelompok untuk mendiskusikan kasus yang telah dirumuskan tadi.
Setelah itu, peserta didik mengajukan hipotesis terkait teks yang diajukan berdasarkan peristiwa sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, yaitu di bidang budaya, di bidang militer, dan juga bidang pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan ice breaking yang dilaksanakan kurang lebih 5-7 menit dengan media game. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kembali semangat siswa dalam mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Nah, pada kegiatan ice breaking ini, saya menggunakan media games dari web internet berupa, ya Allah, bentar-bentar, astagfirullahaladzim. Masih separuh. Nah, untuk kegiatan ice breaking kali ini, saya menggunakan media games dari web internet yang bernama Bambazer. Nah, di sini kita bisa memilih kelompok atau teams yang akan mengerjakan soal-soal yang ada di games Bambazer ini. Nah, karena pada pembelajaran kali ini saya membagi menjadi 4 kelompok, jadi saya memilih untuk memasukkan 4 kelompok dalam games tersebut. Nah, ini berdasarkan urutan tim ya, ada tim 1, tim 2, kemudian tim 3, dan juga ada tim 4. Kita bisa memilih, baik itu tim 1, 2, 3, 4 tuh bebas mau memilih nomor yang mana saja gitu. Dan di dalamnya itu ada soal-soal yang harus dijawab dengan benar agar bisa mendapatkan nilai gitu. Misal kita coba ya nomor 1 aja. Nah, di sini ada pengertian Romusa adalah, nah kita cek jawabannya. Benar apa enggak? Kalau misal coba kita jawab oke. Nah, benar. Otomatis dari tim pertama itu mendapatkan poin 15. Begitu selanjutnya. Setelah kegiatan ice breaking, kemudian peserta didik menyampaikan gagasan atau pendapat dalam bentuk laporan dan dipresentasikan di depan kelas mengenai hasil diskusi tentang informasi yang didapatkan. Dan peserta didik dari kelompok lain menyampaikan gagasannya, baik boleh menyanggah atau mendukung pernyataan dari kelompok lain. Kemudian peserta didik mengerjakan tugas sumatif, dan yang terakhir guru melakukan penguatan terkait hasil presentasi dari peserta didik. Selanjutnya penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini estimasinya 10 menit, yaitu peserta didik melakukan pengayaan dan remedial tertulis. Kemudian peserta didik menuliskan refleksi terkait pembelajaran sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, diantaranya pada budaya, militer, dan juga pada bidang pendidikan. Kemudian guru memberikan penguatan materi terkait sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, yaitu pada bidang budaya, militer, dan juga pendidikan. Kemudian guru memberikan evaluasi mengenai kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Setelah itu, peserta didik diharapkan bisa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu, dilanjutkan dengan doa dan juga salam penutup. Nah, selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Nah, pada kegiatan pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang telah kompeten. Kemudian mereka diberikan pengayaan. Kemudian untuk remedial itu dikhususkan bagi peserta didik yang belum kompeten mengenai pembelajaran terkait materi yang diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya ada refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama, pemikiran kembali situasi pembelajaran, kemudian yang kedua melakukan diskusi reflektif secara singkat, yang ketiga ada merancang perubahan apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya, kemudian yang keempat menulis catatan reflektif. Baik, pada bagian ketiga terdapat lampiran. Yang pertama ada
lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di layar ini bisa dilihat contoh dari LKPD. Nah, kemudian ada pengayaan tertulis. Kemudian juga ada remedial tertulis. Baik, yang kedua lembar penilaian atau asesmen. Yang pertama itu ada penilaian diri. Nah, keterangan di sini bila ada yang menjawab tidak, maka segeralah melakukan review pembelajaran, terutama pada jawaban yang pertanyaannya itu banyak yang menjawab tidak. Kemudian, bila semua menjawab ya, maka kalian dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Kemudian di sini ada asesmen diagnostik, ini ada lembar observasi diagnostik terkait materi yang sudah diberikan. Kemudian ada lembar asesmen formatif. Di sini ada lembar pengamatan, yaitu pengamatan berjalannya diskusi, ada persiapan, ada penyampaian, penampilan, kemudian ada komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, kemudian pemanfaatan medianya seperti apa, kemudian alat bantunya seperti apa, terus tanggapan terhadap pertanyaannya itu seperti apa, isi dari materi yang disampaikan atau yang dipresentasikan itu seperti apa, gitu. Nah, kemudian ada lembar kerja peserta didik, yaitu tes sumatif tadi. Yang pertama, ini ada lembar diskusi. Kemudian ada lembar notula. Ini dipergunakan untuk kelompok lain yang bertanya, kemudian pertanyaannya apa, seperti itu. Nah, ini ada bahan bacaan pendidik dan juga peserta didik mengenai materi kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Berikut ini materi-materinya. Sebagai referensi atau lebih memperdalam materi yang telah disampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini. Ini ada rangkumannya. Nah, kemudian juga ada latihan soalnya. Nah, kemudian yang terakhir ada glosarium. Glosarium di sini ada Sikerai, Putra, Giyugun, Okumin Gakko, Teno Heika, Daitoa, dan Taiso. Nah, kemudian di sini ada daftar pusaka yang saya ambil, ada jurnal, kemudian gambar-gambar yang ada di materi ini berupa dari link web internet. Baik, sekian presentasi modul pembelajaran sejarah Indonesia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.